Assalamualaikum, selamat datang di part kedua dari video sistem pernafasan. Di video ini kita akan membahas lebih detail mengenai mekanisme pernafasan. Baik, kita bahas mekanisme pernafasan manusia dulu ya. Nah, berdasarkan otot yang terlibat, pernafasan dibagi jadi dua. Ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalian bisa lihat gambarnya ya di sini. Pernafasan dada itu ada inspirasi sama ekspirasi. Begitu juga dengan pernafasan perut. Ada inspirasi atau ekspirasi. Jadi, inspirasi itu saat udara masuk, sementara ekspirasi itu saat udara keluar. Nah, untuk pernafasan dada itu sendiri, saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan volume rongga dada terisi oleh udara. Nah, jadi dada kita tuh akan mengembang. Sementara saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, coba sambil praktekin keluarin nafas. Otot antar tulang rusuk kita kan terasa lebih rileks. Nah, di saat ini, karena udara-udara keluar, volume rongga dada akan mengecil. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk pernafasan perut, kalau di pernafasan perut itu dibantu oleh otot diafragma. Letaknya itu ada di sekitar bawah perut, makanya namanya pernafasan perut. Nah, coba sekarang letakkan tangan kita di depan perut. Coba dorong perut ke dalam perlahan-lahan sambil tarik nafas. Di saat ini, otot diafragma itu berkontraksi. Nah, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Nah, volume rongga dada kita juga pun akan membesar. Nah, sekarang coba hembuskan nafas. Kita akan merasakan otot diafragma relaksasi, jadi melengkung ke rongga dada. Nah, jadi volume rongga dada kamu pun akan mengecil. Oke, boleh sambil dibaca lagi ya, ini pernafasan dada dan pernafasan perut sambil coba dipraktekkan. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang volume udara pernafasan. Nah, jadi sebenarnya kapasitas total volume udara pernafasan dalam paru-paru itu dibagi jadi dua bagian besar. Ada kapasitas vital sama udara residu. Nah, kalau kapasitas vital itu ada udara tidal, udara komplementer, sama udara suplementer. Untuk udara tidal atau udara pernafasan itu ada sekitar 500 cc. Nah, ini tuh adalah udara yang keluar masuk tubuh saat keadaan normal. Kemudian, ada udara komplementer atau cadangan inspirasi sebanyak 1.500 cc. Ini adalah udara yang masih dapat dihirup saat inspirasi maksimum. Kemudian ada udara suplementer atau cadangan ekspirasi. Sama ya, jumlahnya sebanyak 1.500 cc. Ini adalah udara yang masih dapat dihembuskan saat ekspirasi maksimum. Kemudian, ada udara residu. Ini adalah udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap di paru-paru. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan serangga. Nah, jadi, kalau di serangga, udara akan masuk melalui spirakel. Nah, kenapa sih lewat spirakel? Karena tadi ya, di awal, fungsinya itu untuk tempat keluar masuknya udara. Nah, setelah masuk melalui spirakel, lalu diteruskan ke trakea, hingga ke trakeola dan berakhir di membran sel. Oksigen di trakeola dilarutkan dalam cairan, kemudian berdifusi ke sitoplasma sel. Nah, setelah oksigen berdifusi ke sel, karbon dioksida atau CO2 ini akan berdifusi dari dalam sel menuju ke trakeola dan dilepaskan keluar tubuh. Nah, jadi secara intinya, oksigen masuk melalui spirakel, kemudian ke pembuluh trakea, kemudian ke trakeola, kemudian terjadi difusi gas di sel. Tuh. Kemudian selanjutnya ada mekanisme pernafasan burung. Nah, pernafasan burung ini dibagi dua, ada pernafasan saat burung tidak terbang, dan ada pernafasan saat burung terbang. Kalau misalnya lagi tidak terbang, pas inspirasi, otot antar tulang rusuknya itu berkontraksi, sehingga rongga dadanya itu mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Sementara saat ekspirasi, rongga dadanya itu akan mengecil,
sehingga tekanan udara membesar dan udara keluar. Gitu ya. Kemudian ada pernafasan saat burung terbang. Nah, saat inspirasi, saat sayap diangkat, kantung udara mengembang sehingga udaranya masuk. Kemudian saat ekspirasi, saat gerakan sayap ke bawah, kantung udaranya itu terjepit sehingga udaranya keluar. Gitu ya. Oke, untuk video part 2 sampai di sini. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan boleh langsung ditanyakan melalui chat. Dan kalau misalnya sudah paham, boleh langsung isi pertanyaan yang ada di form, kemudian lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.